Dukungan Amerika kepada Anies terjawab gegara PKS. Siapa yang kafir? Ditulis oleh Dahono Prasetyo dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Duta Besar Amerika Serikat Sung Yong Kim yang menyambangi DPP Partai Keadilan Sejahtera atau PKS pada Rabu 15 Februari diterima langsung oleh Presiden PKS Ahmad Sayhu. Tentunya bukan sekedar mengagendakan diskusi harga minyak goreng dan cabai yang mulai naik jelang Ramadan, atau berdua bikin konten TikTok bareng sambil goyang K-pop. Kebijakan politik luar negeri negara Paman Sam yang mengusung slogan American First bertemu dengan Partai Islam Konservatif sekelas PKS dipastikan beragenda politik. PKS yang cenderung militan memperjuangkan kepentingan Muslim berpolitik, melakukan negosiasi dukungan dengan negara yang tidak peduli kepentingan Islam atau bukan, yang ada hanya kepentingan Amerika. Amerika menunggangi kepentingan politik agama yang menjadi fatsun PKS untuk suksesi 2024. Yang kemudian terjadi dari pertemuan rahasia tersebut menghasilkan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai Capres 2024 yang dideklarasikan resmi pada Kamis 23 Februari. Sepertinya sudah banyak diduga banyak pengamat bahwa akhirnya Anies Baswedan adalah Golden Boy Amerika tidak bisa terelakkan. Bagaimana seorang mantan gubernur DKI yang pada setiap kampanye banyak ditolak berbagai daerah dan dicap sebagai bapak politik identitas, bonus segudang potensi kasus kebobrokan pengelolaan anggaran DKI bisa diusung menjadi calon presiden Indonesia. Bertolak dari catatan kepentingan Amerika, Anies dan PKS menjadi strategi konstelasi politik. Kenapa bukan Nasdem yang notabene lebih dulu mendeklarasikan Anies? Harus diakui Surya Paloh dengan strateginya sudah berusaha memisahkan Anies dengan pendukung dari kubu Islam militan. Tiba-tiba PKS dengan santai menyalip di tikungan ikut mendukung Anies atas restu Amerika. Meski PKS tidak bisa sendirian mengajukan calon presiden, setidaknya sudah lebih confidence dipercaya oleh Amerika menggarap anak titipan CIA itu. Pertanyaan bagi masih awam, pemilu kan terjadi di Indonesia, mengapa minta dukungannya ke Amerika, bukan kepada masyarakat pemegang hak suara? Fakta 2 periode Amerika kalah menitipkan kepentingan di Indonesia, membuat mereka tidak ingin meraih hat-trick. Pemilu 2014 dan 2019 sudah cukup kekecewaan Amerika mendukung Prabowo yang 2 kali dikalahkan Jokowi. Negara Jokowi Freeport lepas, kepentingan investasi Tiongkok masuk, ekspor nikel dilarang cukup menggerus kepentingan Amerika dalam upaya melanjutkan penguasaan SDA. Agenda politik PKS yang sebelumnya mengusung spirit mengislamkan Indonesia pada akhirnya berubah 180 derajat. Dari mensejahterakan umat berubah menjadi menyenangkan pihak Amerika dan sekutunya. Itulah yang sedang terjadi, mendukung PKS dengan Capres Anies Baswedan pada akhirnya menguntungkan Amerika yang selama ini kalian kafir-kafirkan. Itu saja dulu, bagaimana menurut Anda? Video tendangan Mario pacar Agnes ke kepala David berkali-kali sangat sadis, tidak beradab, ditulis oleh Manuel dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Saya sudah melihat video penganiayaan dari anak dari Ditjen Pajak kepada anak Ketua GP Ansor. Dan ketika melihat itu, darah saya mendidih karena melihat bagaimana penyiksaan itu terekam langsung dari sebuah ponsel yang berada di dalam mobil Rubicon plat palsu. Dan kasus ini saya bisa melihat ada kemiripan dengan kasus Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Di dalam kasus Ferdy Sambo, kita melihat bagaimana Putri Chandrawati juga menjadi otak di dalam pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Sedangkan yang anak Dirjen Pajak bernama Mario Dandi Satrio juga diduga kuat karena masalah wanita. Dan saat ini wanita bernama Agnes juga menjadi trending pencarian di Google. Cari orangnya, ingat namanya. Saya melihat ada bau-bau Ferdy Sambo juga nih. Melihat bagaimana video itu direkam, sang korban sudah terkapar di lantai dan kepalanya masih ditendang berkali-kali meskipun dia sudah tidak melawan. Dan dari pemberitaan sampai hari ini, saat ini sang korban masih belum sadarkan diri di rumah sakit. Saya kira polisi harusnya menyangkakan pasal yang lebih berat daripada sekedar penganiayaan yang maksimal hukuman 5 tahun. Kalau melihat dari video tersebut, kita tahu bahwa kemungkinan besar ini bisa masuk pasal percobaan pembunuhan. Tapi kenapa hanya disangkakan dengan hukuman maksimal 5 tahun?
Mungkin saat itu polisi masih belum dapat rekamannya. Tapi setelah dapat rekamannya, saya berharap Fadil Imran bisa menjadi orang yang memberatkan hukuman kepada Mario. Kasus Ferdy Sambo dan Mario ini mirip karena mereka sama-sama menjadi raja kecil di dalam konteks masing-masing. Satu punya kekuasaan dan merasa bisa menutup-nutupi fakta penembakan dan pembunuhan berencana. Yang satu lagi merasa punya kekuasaan dengan harta dan mobil yang mewah, dengan bapaknya yang bergelimang harta karena memungut pajak dan gajinya gede. Setelah masyarakat gak percaya sama polisi, sekarang masyarakat jadi malas bayar pajak karena pajak-pajak yang dibayarkan ditakutkan dijadikan bahan flexing nih bagi keluarga Dirjen Pajak. Sepertinya Mario salah pilih musuh karena yang menjadi korban adalah anak ketua GP Ansor di Indonesia. Kalau bicara tidak sadarkan diri selama 2-3 hari itu sudah artinya mendapatkan pukulan dan trauma di kepala yang sangat keras. Saya berharap David cepat sembuh, karena jika tidak sembuh, maka netizen akan lebih menuntut hukuman yang jauh lebih berat kepada Mario yang masih berani membusungkan dada saat berbaju tahanan. Saya takut ada permainan di belakangnya karena memang ini duit gas sedikit. Jangan sampai ujung-ujungnya gara-gara kesalahan dan kelalaian polisi, nanti Kapolri malah yang disalahkan. Padahal sangkaan kasusnya ini sangatlah besar. Dan saya berharap si Agnes ini segera dipanggil oleh kepolisian untuk ditanya motivasinya apa, meminta share lokasi dari David yang kemudian disamperin oleh mobil Rubicon dengan Agnes yang diduga ada di dalamnya, juga untuk ikut menikmati penganiayaan dan bahkan sempat taunting di dalam mobil. Saya kira ini sudah menjadi hal yang berbahaya jika tidak diusut tuntas. Dan saya percaya GP Ansor juga barisan Banser tidak bakal diam melihat hal ini. Apalagi pendukung Anies Baswedan yang fanatik malah menjadikan kejadian ini sebagai lelucon. Kurang ajar banget ya. Akan tetapi untuk menjaga kehormatan keluarga dari David, janganlah kita menyebarkan video itu. Cukup sampai di kita saja buat yang sudah melihatnya. Saya berharap Fadil Imran gak cuma berani ya sama debt collector, tapi harus berani juga sama anak orang kaya sekaligus Dirjen Pajak. Katanya sih sempat dengar-dengar mobil Rubiconnya sempat menghilang dari polsek, lalu kemudian balik lagi. Gak tahu deh buat apa itu mobil mendadak hilang. Apakah ingin coba hapus sidik jari yang ada di dalamnya atau bagaimana? Yang pasti, jika ada orang-orang yang ingin mencoba melakukan pembangkangan hukum dan tidak mau bekerja sama untuk penegakan hukum, tentu hukumannya akan lebih berat lagi. Kita harus kawal bersama-sama agar si Mario ini bisa membusuk di penjara. Dari video permintaan maaf bapaknya juga saya nggak simpatis sama sekali, karena kelihatannya mereka adalah keluarga yang hidup dan memiliki nilai-nilai kesombongan yang rasanya sulit untuk diterima. Anak di bawah umur dikeroyok sama pemuda dewasa yang jumlahnya bukan cuma 1 lawan 1, tapi sudah rame-rame dan divideokan pula. Ngeri. Bagaimana menurut Anda?